Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan sebuah berita duka. Seorang pegiat sosial, spiritualitas, Koh Stephen Indrawibowo mendadak dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kabar berita sebelumnya bahwa beliau mengidap satu sakit yang serius. Yang ada justru aktivitas beliau yang dikenal banyak membantu kalangan yang memang memerlukan. Kita tahu pada saat pandemi COVID, sangat banyak masyarakat yang terpapar, yang terdampak oleh pandemi tersebut, sehingga harus menjalani kehidupan yang sulit. Dan saat itu Stephen, yang orang-orang dekatnya biasa memanggilnya Koh Stephen, itu bahkan menjual rumah, menjual mobil dan harta kekayaannya untuk membantu para orang yang terdampak dalam COVID. Peristiwa ini beliau meneladani apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, yang suatu saat Nabi mengimbau para sahabat untuk mendermakan hartanya untuk keperluan bersama. Dan saat itu Abu Bakar kemudian tidak sekedar menyerahkan sebagian harta, tapi menyerahkan seluruh hartanya. Ini yang membuat para sahabat lain seperti Umar bin Khattab merasa iri. Nabi pun sempat heran dan menanyakan kepada Abu Bakar, lalu apa untukmu dan untuk keluargamu? Lalu dijawab bahwa Allah dan Rasulnya cukup untuk saya. Dan Koh Stephen ini memiliki karakter yang seperti itu, yang saya masih jauh untuk sampai pada level itu, dan mudah-mudahan bisa meneladani sebuah kebaikan. Apa pelajaran yang kita ambil dari berita duka, yang satu sisi memang membuat kita berduka, tapi di sisi lain juga membuat kita bisa memetik pelajaran yang penting, bahwa kematian ini mengingatkan sekali lagi bahwa ya kita semua akan menuju ke sana, dan siapapun akan sedang berjalan menuju ke sana. Pertanyaannya adalah seberapa siap kita secara mental untuk menuju ke arah itu. Di dunia medsos ini banyak sekali tayangan-tayangan, baik yang positif atau negatif, terkait dengan kematian. Pertanyaannya adalah, apakah itu bisa membawa kita pada akhir yang baik atau ke husnul khotimahan atau tidak? Di sejumlah tayangan menunjukkan ada orang-orang yang memang sedang di masjid, berzikir dan sebagainya, tiba-tiba mendadak serangan jantung dan wafat. Itu contoh yang baik. Sahabat saya, teman saya, senior saya tepatnya, juga seperti itu. Beliau seorang yang hanif, dalam arti dia biasa, dia orang baik, tidak tampak menguasai ilmu agama yang sangat banyak, tidak. Dalam kondisi yang dia merasa tidak fit, suatu saat pergi Jumatan dan di masjid merasa sesak, lalu dia bersandar ke belakang, dan saat itu juga Allah memanggilnya untuk menghadapnya. Ini kan satu husnul khotimah. Tapi di sisi lain kita juga pernah melihat tayangan-tayangan di mana orang sedang meluapkan rasa senangnya gitu, di tengah asik berjoget malam-malam yang tidak perlu, dan kemudian tiba-tiba saat itu dipanggil dan tidak menjadi husnul khotimah, tapi menjadi su'ul khotimah. Dan ini sepertinya kehendak Allah biasa, jadi Allah boleh memilih siapapun apa yang dikehendaki, seperti ini atau seperti itu. Tetapi dari pengalaman pembelajaran dari Koh Stephen itu tidak demikian. Pada akhirnya
siapa yang akan mempersiapkan diri menuju hari terbaik di kematiannya, itulah yang kemudian akan mendapatkannya. Coach Stephen menyiapkan diri itu. Beberapa kali beliau mengatakan dengan bercanda bahwa ya saya sudah menyiapkan kafan karena saya merasa bahwa nyawa itu begitu berharga. Beliau almarhum menyebutkan mengistilahkan sebagai nyawa gitu. Dalam istilah sehari-hari kita biasa menyebutkan jiwa. Bahwa dalam hidup ini jiwa inilah yang sangat berharga, dan jiwa inilah yang kemudian akan meraih kebahagiaan sempurna. Apakah itu di dunia, apalagi di akhirat kelak. Dan ketika kita serius menyiapkan jiwa kita, maka disitulah kita serius menyiapkan diri kita menuju bahagia. Saya masih harus belajar banyak untuk sampai pada level seperti itu, menyiapkan jiwa kita untuk tidak terjajah oleh raga kita, menyiapkan batiniah kita tidak terjajah oleh lahiriah kita. Dan hanya dengan kita fokus ke arah itu, maka raga atau lahiriah ini justru akan menjadi alat yang sempurna agar jiwa kita ini memiliki bekal yang lebih banyak lagi menuju kebahagiaan yang sejati. Coach Stephen Indrabirowo sudah menjalani itu, sudah melangkah ke arah sana, dan insya Allah beliau husnul khotimah, beliau bahagia di kebahagiaan yang sejati. Saatnya kita belajar seperti itu.